Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas mengenai perubahan sosial. Oke, pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Bapak Selo Sumarjan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi beliau fokus pada perubahan yang terjadi pada lembaga sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, menekankan aspek struktural dan fungsional masyarakat. Menurut McIver, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial, menekankan pada dinamika hubungan antar manusia. Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, atau difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Jadi beliau lebih menyoroti faktor penyebab perubahan, termasuk teknologi dan ideologi. Menurut Emil Durkheim, perubahan sosial merupakan akibat dari perubahan dalam struktur masyarakat dan pembagian kerja. Perubahan sosial terjadi karena pembagian kerja semakin kompleks, intinya ya. Kalau menurut Karl Marx, perubahan sosial terjadi karena adanya konflik kelas antara kelompok yang memiliki alat produksi dan yang tidak. Teori konflik kita sebut sebagai teori konflik, perubahan terjadi karena ketimpangan ekonomi dan perjuangan kelas. Yang ketujuh, menurut Max Weber, perubahan sosial dipengaruhi oleh ide-ide dan nilai-nilai dalam masyarakat, terutama ide agama seperti Protestanisme. Kalau menurut Bapak Max Weber, perubahan sosial bisa didorong oleh perubahan nilai dan keyakinan. Kalau tadi kita membahas tentang perubahan sosial, sekarang kita membahas tentang perubahan kebudayaan, ya. Menurut Bapak Kuncharaningrat, perubahan kebudayaan adalah semua perubahan dalam unsur-unsur kebudayaan, baik berupa perubahan dalam sistem teknologi, organisasi sosial, maupun sistem ideologi. Beliau lebih menekankan perubahan dalam 3 unsur utama kebudayaan. Kalau menurut Bapak Ralph Linton, perubahan budaya terjadi karena adanya inovasi, difusi, dan adaptasi dalam kehidupan masyarakat. Surjono Sukanto, perubahan budaya adalah perubahan yang berkaitan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat yang seringkali menjadi dasar dari perubahan sosial lainnya. Budaya jadi dasar bagi perubahan sosial. Perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Oke, kita bisa dilihat ya di tabel berikut aspek pengertian. Perubahan sosial itu perubahan dalam struktur, fungsi, atau hubungan sosial dalam masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan pada unsur-unsur kebudayaan seperti perubahan nilai, perubahan norma, adat, teknologi, dan gaya hidup. Kalau sosial lebih ke struktur, kalau perubahan budaya lebih ke nilai, norma, dan teknologi. Kemudian untuk fokusnya sendiri, perubahan sosial itu menyangkut hubungan antar manusia dan sistem sosial, seperti keluarga, hukum, pendidikan. Perubahan kebudayaan fokusnya pada isi atau materi budaya, perubahan bahasa, kesenian, teknologi, adat istiadat. Contoh, perubahan struktur keluarga dari keluarga besar ke keluarga inti. Kemudian contoh lainnya munculnya organisasi sosial baru. Kalau perubahan kebudayaan, masuknya budaya asing seperti K-pop, bergesernya gaya berpakaian tradisional ke modern. Penyebab utama perubahan sosial itu bisa dari konflik sosial, revolusi, urbanisasi, dan mobilitas sosial. Sedangkan perubahan budaya dapat terjadi karena inovasi, difusi budaya, kontak antar budaya, dan globalisasi. Sifat bisa lebih cepat dan terlihat dalam perilaku sosial yang perubahan kebudayaan cenderung lebih lambat dan mendalam karena menyentuh nilai dan kepercayaan. Oke, kita lanjut. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Perubahan budaya sering menjadi penyebab adanya perubahan sosial. Perubahan nilai dan norma, perubahan teknologi bisa menjadi penyebab adanya perubahan sosial.
Perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan, menurut Bapak Kingsley Davis. Contoh, masuknya teknologi digital, perubahan budaya, mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial, perubahan sosial. Jadi perubahan budaya berpengaruh ya terhadap perubahan dalam berinteraksi, perubahan sosial. Emansipasi perempuan, perubahan sosial, mengubah pandangan masyarakat terhadap peran gender, perubahan budaya. Pengertian perubahan sosial budaya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian perubahan sosial, perubahan budaya, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Nah, sekarang pengertian dari perubahan sosial budaya. Menurut Kuncharaningrat, perubahan sosial budaya adalah seluruh perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan kebudayaan. Jadi, perubahan sosial budaya adalah seluruh perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya, ada faktor internal atau faktor dari dalam, dan ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, untuk faktor internal sendiri dari dalam masyarakat itu sendiri ya, yang pertama ada karena faktor penemuan baru atau inovasi ya, penemuan ide, alat, cara baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Contoh penemuan internet, mengubah cara berkomunikasi dan bekerja. Konflik sosial, pertentangan antar individu atau kelompok yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Contoh, konflik antar suku memunculkan rekonsiliasi dan aturan sosial baru. Ya, jadi muncul aturan baru sebagai kesepakatan ya, sebagai upaya dalam rekonsiliasi. Ketiga, adanya pemberontakan atau revolusi. Perubahan drastis karena pergantian kekuasaan atau sistem pemerintahan. Nah, contohnya revolusi kemerdekaan Indonesia, perubahan dari sistem kolonial ke sistem republik. Kemudian faktor internal lainnya adalah perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jika bertambah itu karena faktor kelahiran dan migrasi ya, imigrasi. Ada yang masuk penduduk, ada yang masuk. Pertambahan atau pengurangan penduduk mempengaruhi kebutuhan sosial dan budaya. Contoh, ledakan penduduk. Maka akan memunculkan urbanisasi dan perubahan pola hidup. Yang dulunya misalkan lahan dijual dengan harga murah karena lahan masih banyak. Nah, kemudian setelah adanya ledakan penduduk, harga orang-orang berebutan lahan sehingga harga lahan menjadi langka dan harganya menjadi mahal. Oke, sekarang kita ke faktor eksternal atau dari luar masyarakat. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Hubungan antar budaya menyebabkan pertukaran budaya seperti asimilasi, akulturasi, difusi. Contohnya nih, budaya K-pop mempengaruhi gaya hidup remaja Indonesia. Kedua, karena faktor perdagangan internasional, pertukaran barang juga membawa pengaruh budaya dan sistem ekonomi yang baru. Contohnya, masuknya barang impor, perubahan gaya konsumsi masyarakat, ya dampaknya. Penjajahan dan imperialisme. Penjajahan sering membawa nilai dan sistem baru ke masyarakat jajahan. Contohnya, penjajahan Belanda. Nah, contoh penjajahan Belanda ini adalah mengenalkan sistem pendidikan barat di Indonesia. Globalisasi, proses mendunia yang mempercepat penyebaran informasi dan budaya. Contohnya, media sosial mempercepat perubahan gaya hidup dan bahasa. Bencana alam, mengubah cara hidup dan struktur masyarakat secara tiba-tiba. Tsunami Aceh, perubahan pola pemukiman dan nilai solidaritas. Ya, justru contohnya karena ada tsunami, maka mengubah nilai dalam masyarakat untuk lebih gotong royong, lebih merangkul saudara sesama manusia ya. Jadi meningkatnya solidaritas. Itu faktor eksternal. Faktor eksternal jadi karena kontak dengan kebudayaan lain, perdagangan internasional, penjajahan atau imperialisme, globalisasi, dan bencana alam. Kedua, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya juga ada faktor pendorong ya, yang bisa mempercepat adanya sosial budaya atau faktor penghambat yang bisa memperlambat perubahan sosial budaya. Yang pertama ada faktor pendorongnya adalah kontak dengan budaya lain. Pertemuan antar budaya bisa mempercepat pertukaran ide,
nilai, dan teknologi. Contohnya budaya K-pop mempengaruhi fashion dan musik anak muda Indonesia. Sistem pendidikan yang maju. Pendidikan mendorong pola pikir kritis dan terbuka terhadap perubahan. Pelajar diajarkan berpikir ilmiah dan toleran terhadap budaya lain. Ketiga, sikap terbuka terhadap hal baru. Masyarakat yang terbuka cenderung menerima inovasi dengan cepat. Penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital QRIS ya contohnya. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial lama. Rasa tidak puas mendorong masyarakat mengubah sistem yang ada. Contohnya reformasi 1998 karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Orientasi ke masa depan. Masyarakat berpikir maju dan merencanakan perubahan demi kemajuan. Contohnya adalah investasi pendidikan dan teknologi untuk masa depan. Faktor pendorong lainnya ada urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota, mobilitas sosial, dan masyarakat yang heterogen. Heterogen itu berbeda-beda ya. Perpindahan penduduk dan perubahan status sosial membawa perubahan nilai dan gaya hidup. Contohnya nih warga desa pindah ke kota, nilai tradisional berubah. Di kota terdapat heterogenitas atau perbedaan suku dan budaya. Jadi nanti beradaptasi ya menyesuaikan dengan kehidupan di kota, yang mana kehidupan di kota sangat heterogen atau sangat berbeda-beda sekali. Yang tinggal di kota itu bisa berasal dari berbagai suku ya. Itu akan bisa mempengaruhi perubahan sosial karena orang menjadi lebih terbuka dan toleran. Nah, kemudian sekarang ada faktor penghambat yang bisa memperlambat perubahan sosial. Yang pertama nih ada keterikatan pada tradisi lama ya, terikat pada tradisi lama. Masyarakat enggan mengubah kebiasaan turun-temurun. Contohnya penolakan terhadap teknologi pertanian modern karena dianggap melanggar adat. Dua, prasangka terhadap budaya asing. Ketakutan atau curiga terhadap pengaruh luar. Penolakan terhadap budaya barat karena dianggap merusak moral. Tiga, kurangnya pendidikan. Pendidikan rendah membuat masyarakat sulit memahami dan menerima perubahan. Masyarakat buta huruf sulit menerima perubahan digital. Yang keempat, sikap tertutup ya. Jadi sikap tertutup itu dia menolak ide, gagasan, teknologi karena takut kehilangan identitas. Contoh, komunitas menolak vaksin karena curiga dengan pemerintah. 5. Kepentingan kelompok tertentu. Kelompok elit sering menolak perubahan demi mempertahankan kekuasaan. Contohnya pemerintahan otoriter membatasi kebebasan pers dan ide pembaruan. Keenam, rasa takut akan kacau atau kerusakan. Nah, ini bisa menjadi penghambat dari perubahan sosial budaya ya, rasa takut akan kacau atau kerusakan. Jadi dia bersifat pesimis, khawatir bahwa perubahan akan menimbulkan konflik atau merusak tatanan lama. Nah, contohnya adalah penolakan terhadap sistem pendidikan baru karena dianggap terlalu bebas. Proses perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya adalah tahapan atau cara terjadinya pergeseran dalam nilai, norma, pola perilaku, struktur sosial, dan kebudayaan masyarakat, baik secara perlahan maupun cepat ya. Nah, ini proses-prosesnya dalam pergeseran nilai, norma, dan pola perilaku tersebut. Yang pertama ada inovasi, penemuan baru. Dua, difusi, penyebaran kebudayaan. Empat, akulturasi. Maaf, 3 akulturasi, 4 asimilasi, 5 internalisasi, 6 sosialisasi, 7 modernisasi, dan 8 globalisasi. Inovasi atau yaitu penemuan baru, proses munculnya ide, alat, atau metode baru yang belum ada sebelumnya dan membawa perubahan dalam kehidupan sosial budaya. Contoh nyata ojek online, Gojek, Grab, mengubah sistem transportasi, belanja, dan pengiriman barang. E-wallet, Oppo, Dana, GoPay, mengubah cara pembayaran dari tunai ke digital. E-learning, guru dan siswa kini bisa belajar jarak jauh melalui platform seperti Google Classroom atau Zoom. Dua, difusi. Difusi itu memiliki pengertian penyebaran unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain melalui interaksi, media, atau perpindahan penduduk. Contoh nyata budaya Korea, K-pop, K-drama, makanan, mempengaruhi gaya hidup remaja Indonesia. Fashion barat, pakaian seperti jeans, hoodie, sneakers,
umum dipakai di Indonesia, bahkan dalam konteks non-barat. Penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, khususnya di kalangan muda dan media sosial, orang-orang sekarang menggunakan bahasa Inggris ya, berarti ada difusi atau penyebaran budaya orang Inggris ke berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi itu adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan budaya baru. Namun budaya asli itu masih tampak ya. Budaya aslinya masih tampak. Contoh nyata Masjid Cheng Ho di Surabaya, yaitu perpaduan arsitektur Tionghoa dan Islam. Wayang golek berbahasa Arab, diadaptasi dalam dakwah Islam tanpa menghilangkan nilai lokal. Musik dangdut, yaitu memadukan unsur India, Arab, dan Melayu dengan gaya Indonesia. Tetap ada Indonesianya, ya, tetap ada unsur lokalnya. Asimilasi. Asimilasi itu adalah proses peleburan dua budaya yang menghasilkan budaya baru dan menghilangkan ciri khas budaya asal. Contoh nyata, perkawinan campuran antar suku atau etnis, misalnya Jawa Tionghoa atau Batak Minang, yang menghasilkan tradisi keluarga baru. Kuliner fusion, kuliner fusion seperti nasi goreng kebab, martabak pizza, atau sushi sambal, percampuran budaya yang membentuk menu baru ya. Bahasa gaul campuran seperti gue lapar banget deh, serius nih. Yang memadukan Betawi, Inggris, dan Indonesia. Mungkin Inggrisnya ini ya, kata serius, serius, serius harusnya. 5. Internalisasi. Pengertian. Proses pembentukan nilai dan norma dalam diri individu sejak kecil yang menjadi bagian dari kepribadiannya. Internalisasi itu seperti kita menanam ya, menanam pohon. Nah, kalau ini yang ditanam adalah nilai dan norma dalam diri manusia ya, menanam nilai dan norma sejak dini, ya, sejak kecil. Itu namanya internalisasi ya. Intinya penanaman atau pembentukan nilai dan norma dalam diri individu. Contoh nyata, anak-anak diajarkan cium tangan orang tua dan guru sebagai tanda hormat dalam budaya Indonesia. Pengajaran gotong royong di rumah dan sekolah. Anak terbiasa membantu orang lain tanpa pamrih. Melestarikan bahasa daerah melalui cerita rakyat dan permainan tradisional sejak dini. Keenam, sosialisasi. Pengertian proses individu belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitarnya. Contoh nyata, siswa belajar hidup demokratis di OSIS atau musyawarah kelas. Kampanye kesehatan pemerintah, contoh cuci tangan, vaksinasi, mengubah kebiasaan masyarakat ya. Pendidikan karakter di sekolah, menanamkan nilai toleransi, tanggung jawab, dan jujur. Modernisasi, pengertian, yaitu proses pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih rasional, ilmiah, dan efisien. Contoh nyata, petani menggunakan traktor dan sistem irigasi otomatis. Karena dulu menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor. Masyarakat belanja online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dibandingkan pasar tradisional. Nah, itu juga modernisasi. Sehingga waktunya bisa lebih efisien. Adanya e-government, pelayanan publik dilakukan secara digital seperti SIM online, pajak online, dan lain-lain. Globalisasi, proses mendunianya berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan batas-batas antar negara menjadi kabur. Contoh nyata, gaya hidup fast food, McD, KFC, Starbucks menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Pekerjaan remote dan freelance internasional. Anak muda Indonesia bekerja untuk perusahaan luar negeri dari rumah. Influencer dan konten global di TikTok atau YouTube mempengaruhi gaya bicara, berpakaian, dan konsumsi masyarakat Indonesia. Jenis-jenis perubahan sosial budaya. Ada perubahan sosial menurut waktunya, berdasarkan arah kemajuan atau kemundurannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan prosesnya, dan berdasarkan pengaruhnya. Oke, berdasarkan waktunya ada yang perubahan cepat, kita sebut sebagai revolusi, dan ada perubahan lambat atau evolusi. Perubahan cepat terjadi dalam waktu singkat, berdampak besar, biasanya mengubah struktur dalam masyarakat. Contohnya revolusi industri, reformasi 1998 di Indonesia, berlangsung sangat cepat ya. Perubahan lambat atau evolusi terjadi secara bertahap dan perlahan, sering tidak disadari langsung oleh masyarakat. Contohnya perubahan pola hidup dari tradisional ke modern,
Urbanisasi ya, berdasarkan pengaruhnya. Jenis, ada perubahan kecil atau minor dan ada perubahan besar atau mayor. Perubahan kecil hanya mempengaruhi sebagian kecil struktur sosial atau nilai budaya. Contoh, tren mode pakaian atau gaya rambut baru. Perubahan besar atau mayor mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial secara keseluruhan. Contohnya, masuknya teknologi internet ke dalam kehidupan sehari-hari, digunakan oleh banyak orang ya, hampir satu negara, satu dunia juga menggunakan internet. Jadi dia mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial secara keseluruhan. Berdasarkan perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan atau planned change, perubahan yang tidak direncanakan, unplanned change. Perubahan yang direncanakan itu dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pihak tertentu. Contoh, program keluarga berencana dari pemerintah ya, supaya tidak terjadi ledakan penduduk. Kemudian pembangunan ibu kota baru. Nah, itu juga adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change terjadi secara alami atau tiba-tiba tanpa kontrol manusia. Contohnya adalah bencana alam yang datangnya tiba-tiba menyebabkan perubahan pola hidup. Kenapa pola hidupnya berubah? Misalkan karena rumah masyarakat pada roboh, hancur, masyarakat harus mengungsi di mana di tempat pengungsian baru akan terjadi ya pola hidup yang baru, cara memperoleh makan yang baru, kemudian bersosialisasi juga dengan masyarakat sekitarnya menjadi lebih intens. Itu adalah perubahan-perubahan yang memang tidak direncanakan ya karena bencana alam. Yang keempat, berdasarkan arah perubahannya. Ada perubahan progresif, yaitu membawa pada arah kemajuan. Contohnya digitalisasi layanan publik dan pendidikan. Digitalisasi itu menggunakan teknologi digital ya dalam pelayanan publik dan pendidikan. Kemudian ada juga perubahan regresif. Kalau regresif itu justru kemunduran ya, mundur atau disintegrasi. Contohnya karena meningkatnya intoleransi yang memecah belah masyarakat karena adanya polarisasi di sosial media. Contoh algoritma yang hanya akan menampilkan konten yang sesuai dengan pikirannya sehingga tidak toleran terhadap sesuatu yang berbeda. Nah, ini bisa berbahaya ya kalau dibiarkan karena tidak mempunyai tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada. Ini bisa berbahaya yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan yang membawa pada kemunduran. Kelima, berdasarkan sifatnya. Perubahan struktural ya sifatnya. Ada perubahan struktural, ada perubahan proses. Kalau perubahan struktural berarti mengubah struktur dasar masyarakat seperti sistem pemerintahan, sistem perekonomian, atau lembaga sosial. Contohnya perubahan dari sistem kerajaan ke republik. Yang kedua ada perubahan proses, perubahan dalam cara atau pola interaksi masyarakat tanpa mengubah struktur utamanya ya. Ini hanya berubah dalam cara atau pola interaksi masyarakat. Contoh, perubahan cara berdagang dari pasar fisik menjadi pasar online ya di marketplace. Oke, sampai sini saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.